bersih apanya nih? Bersih-bersih para korupsi. Satu persatu mengundurkan diri. Itu bersih maksudnya. Erick Thohir rencananya mengundurkan diri, Bahlil mengundurkan diri. Kamu bilang itu Prabowo bersih-bersih. Pada mau membersihkan diri, cuci tangan namanya itu. Ya, kalau bertanggung jawab, sidangkan semua, buka korupsi di mana aja, terlibat sogok menyogok, ya, sumpal menyumpal itu dari mana saja. Ya, dengar, khususnya Erick Thohir. Ya, sebagai pelecin-pelecin, kenapa harus mengundurkan diri? Ya, kalau memang nggak sanggup, kenapa selama ini di masa-masa periodenya Bapak Jokowi nggak mengundurkan diri? Ketika kasus ini terkuak, khususnya Pertamina, di mana-mana, ya, mulai terkuak. Terus Anda mau mengundurkan diri gitu? Kalau menurut saya, ya, bukan bersih-bersih, itu mau cuci tangan, namanya on. Kok on dipelihara ini Bani 58? Kamu tahu, pada mengundurkan diri, Bahlil mengundurkan diri itu mau menghindari kalau ada persidangan dia terlibat besok bisa kabur kan? Iya kan, ke luar negeri kan? Iya nggak? Yo, apa? Siapa yang bilang kalau dia mengundurkan diri? Prabowo katanya mengundur apa namanya, mau bersih-bersih. Bersih-bersih dari mana? Coba Prabowo usut tuntas itu masalah Pertamina aja satu persatu. Ya, masalah bocornya BUMN, duit negara udah nggak ada loh. Ya, teriak-teriak mau makan gratis segala macam. Maunya dari mana itu uang? Garung dari mana? Terus mau investasi lagi jual IKN gitu. Ya, ini hebat pula negara Republik Indonesia ini. Oi, ya, yang namanya para koruptor aja dari impor dapatnya. Masalah di Nantara kan, orang-orang impor semua jadi dewan penasehat, ya kan? Nah, orang-orang tersebut di Nantara, ya, orang-orang tersebut udah diusut-usut masalah KPK, masalah korupsinya. Sekarang jadi dewan penasehat yang namanya di Nantara. Keren kali Indonesia. Bilang pula kau postingannya bilang di situ yang namanya si Wowo mau bersih apanya? Bersih apanya? Dasmu bersih. Dasmu mau bersih itu ya. Matamu picek. Bersih. Bersih dari mana bersih? Dasmu tuh bersih. Ya. Tuh kalau dia orang salah satu menteri yang disayang-sayangi dia pada mengundurkan diri menjadi pertanyaan. Kalau dibilang bersih, dasmu bersih. Paham lu? Ya, mau cuci tangan semua ini. Ya, baik pemimpinnya mau menteri-menterinya mau cuci tangan semua. Dibilang bersih. Matamu bersih dari mananya? Dasmu tuh yang bersih. Otakmu itu dicuci bersih. Biar kamu tuh gemilang, ya, cemerlang mikirnya. Kalau menteri-menterinya aja di saat ini ya terbongkar semua, Ahok mulai bernyanyi masalah BUMN, Pertamina terkhususnya, ya, itu pada mengundurkan diri jadi pertanyaan on. Goblok kok dipelihara ini. Ini gara-gara ikan mahal loh, makan cacing, kebanyakan cacing loh. Ya, cacing kelaparan yang mengharapkan makan gratis nih, begini nih mikirnya, postingnya nggak karuan. Lu bilang dia bersih, emang dia bersih? Nggak semua bersih. Kalau dia mau bersih, no, saham dari Besan, saham dari ya anak-anak mertua, no, bersihin tuh di Pertamina, khususnya migas. Cegat, jangan berpergian ke luar negeri. Keputusan MK dulu belum bersih itu, belum selesai semua. Jangan menyogok. Itu bosnya itu kakak iparnya semua di sana. Harus tahu di situ. Melek, oi negara, oi. Ya bilang lagi dia mau bersih, itu mau membersihkan diri, cuci tangan namanya. Lah, idiot. Lo kalau ada orang marah begini lo mau tangkap segala macam, ya emang lo idiot mikirnya. Ya kalau ada menteri-menterinya sekarang ini ya terlibat dari korupsi, dari suap menyuap itu mau mengundurkan diri, bukannya bersih namanya itu on. Otak idiot lo. Lo harus pendek kaki lah, inilah cacat lah. Ini nggak sesuai bagi saya ini. Itu. Lanjut Bang Pen.
Ya gitulah, sebab kalau rakyat ya, nggak ada masalah itu, nggak ada salah. Macam manapun kalau rakyat biasa tidak tersandung dengan partai manapun, dia mencari kebenaran. Bukannya ada, memang nama itu rakyat juga. Contohnya anak Abah itu rakyat juga. Tapi saya lihat kritiknya dulu. Kritiknya membangun atau tidak. Tapi ada segelintir anak Abah itu berlebihan. Seolah-olah gini gitu. Artinya tidak sesuai bagi saya. Tidak sesuai bagi saya itu. Tapi itu pula daripada anak-anak benteng. Gitu. Saya gini Bang Prabowo ya. Kalau dia menyerang di sisi misalnya ekonomi kita sekarang, rupiah sedang melemah, saya setuju itu. Memang ada hak rakyat berbicara seperti itu. Dia komplain di situ memang ada haknya. Tapi janganlah menyerang itu sudah menyerang fisik itu, seolah Gibran tidak boleh kerja. Apa Gibran itu tidak boleh kerja di mana? Kalau dia buat kerja pencitraan, kalau dia tidak buat kerja ingin jatuhkan. Ini macam mana cara bernasi, cara membangun bangsa seperti ini? Setuju bang, setuju. Ya kalau misalnya perekonomian lagi sulit, global sulit, mereka mengkritik, ya sah-sah saja kalau itu benar gitu. Ya kita dukung. Tapi kalau udah narasinya kebencian, udah fisik, udah apa, nggak bisa kerja, ya nggak benar lah. Ya kita lawan. Mereka juga rakyat gitu. Tapi kan elit-elit ini kan kita mesti tahu juga mereka siapa gitu. Agent Zionis atau bukan gitu kan, yang melebarkan isu yang bukan, yang nggak bagus gitu. Ya, selaku Anda pendukung mantan mantan Kecil suaranya host. mantan Jenderal Karbitan ini, Rikal, gimana tanggapanmu Rikal? Silakan kamu bernarasi kan. Silakan Rekal. Halo. Ya, Ya malam semuanya ya, Bang Breok, Bang Alvis, sama abang-abang yang lain, Bang Host juga. Terkait fenomena Purnawirawan ini, tadi saya sempat mendengar abang siapa yang baru turun. Analisanya dia menduga ya, siapa tahu tadi kan banyak yang menyebutkan bahwa ini bagian dari ingin menjatuhkan Gibran sebagai wakil presiden. Tapi kurang lebih tadi abang yang sudah turun itu bacaannya justru terbalik tuh. Siapa tahu ini bagian dari strategi politiknya Gibran. Dan saya juga kurang lebih bacaannya seperti itu. Ya siapa tahu ya, ini dugaan ya, lagi-lagi asumsi. Asumsi dugaan. Ya siapa tahu Purnawirawan ini ingin menaikkan popularitas Gibran, atau kan kita tahu budaya di Indonesia ini orang yang disudutkan itu paling sering banyak dapat simpati. Ya siapa tahu fenomena ini bagian dari itu. Tapi memang ya kalau kita membahas makhluk manusia yang menjadi capres ini tidak habis tuh. Saya pikir 1-2 semester itu tidak cukup untuk membahas beliau ini. Tapi izin saya mengutip sebuah peristiwa yang kurang lebih 4 hari yang lalu terjadi. Ternyata Pak Wapres kita ini sudah punya channel YouTube juga, saya baru tahu. Dan ada sebuah video yang dia unggah terkait mengenai bonus demografi, isinya ya. Dan di awal, di hari pertama atau hari kedua postingan itu dilakukan, saya lihat yang like itu, ini informasi saja ya. Saya membuka apa ya, fakta yang benar-benar terjadi tuh. Di hari pertama atau hari kedua itu yang like videonya itu kurang lebih 2000-an, yang dislike hampir menembus 29.000 kalau tidak salah. Tapi barusan malam ini saya lihat
ternyata item dislike-nya itu sudah tidak bisa terlihat lagi. Yang bisa terlihat sekarang cuman like sudah menembus 92.000. Anehnya yang like 92.000 tapi isi komentar 91.000. Saya coba scroll turun ke bawah mencari komentar yang positif, saya tidak temukan. Ya, saya bisa klaim bahwa 99% isi komentar dari postingan terkait dengan bonus demografi yang diutarakan oleh Mas Wapres itu isinya negatif semua. Saya tidak bisa memberikan kesimpulan atas kejadian ini, tapi silakan abang-abang memberikan kesimpulan. Mau katakan itu yang komentar semua buzzer, saya rasa tidak bisa diterima juga dengan akal sehat. Tapi betulan saya barusan scroll sampai ke bawah, ya kurang lebih 100-an lebih komentar yang saya baca sepintas. Komentar-komentar yang saya baca tuh negatif semua. Lucu-lucu bahkan. Jadi memang tidak ada habisnya kalau kita bahas Mas Wapres ini. Mungkin itu aja, Bang Hos dan abang-abang semua. Kal, saya mau nanya nih. Menurutmu yang disampaikan Wapres itu hal buruk atau baik? Saya tidak amati persis apa yang dia baca. Saya lebih seru baca komentarnya ketimbang baca isi yang Nah, itulah isi kekurangan videonya. itulah kekurangan kita. Kita tidak baca dulu, dengar dulu apa yang disampaikan, terus kita hanya menilai bahwa itu komennya negatif semua. Nah, bagi saya begini, kalau yang disampaikan itu positif, terus ada orang yang komen negatif, yang sakit yang ngomong atau yang komen? Bagaimana dia mau ngomong positif, Bang? Dirinya saja negatif. Dia bicara bonus demografi. Dia sendiri tidak mencerminkan bonus demografi. Bagaimana saya mau ngapain saya Nah, capek-capek nonton pertanyaan saya, dia sendiri tidak bonus demografi dari sisi mana kau lihat? Apakah dia betul-betul anak muda yang beranjak dari bawah, merintis karir dari bawah, karir politik, karir pribadinya dari bawah? Kan tidak. Loh, Bahkan dia bicara bahwa anak muda harus berani menghadapi tantangan. Iya kan? Apa yang kau bilang tidak? Selama ini dia kan menantang arus. Orang bilang tidak mungkin anak ini ingusan. Buktinya dia berhasil, buktikan bahwa dia bisa jadi wakil presiden. Iya, wakil presiden yang dibantu kan, Bang? Ya, persoalan mau dibantu atau tidak kan yang coblos dia bukan orang yang membantu. Yang coblos dia masyarakat. Iya, tapi orang yang mencoblos juga tidak memilih dia untuk menjadi calon. Loh, sekarang saya bilang mau dia calon dipilih masyarakat atau tidak. Sebentar, Mbak. Maksudnya begini, mau dia dipilih sama masyarakat sebagai calon tidak, buktinya masyarakat coblos yang ada gambarnya dia. Ayo. Bagaimana kau bilang dia tidak karena berusaha? dia atau karena Prabowo, Bang? Ya itu terserah masyarakat, tapi kan ada gambarnya. Kalau sebentar Pak. Begini, kalau masyarakat itu lihat cuman Prabowo, berarti semua yang coblos itu hanya pendukung Prabowo, ya kan? Betul kan? Tapi bagaimana kau mau jawab yang dibilang Bologne Mase, terus grup-grup motor yang datang jauh-jauh di kampanye, tulis di situ Gibran di bajunya. Dia punya pendukung sendiri loh. Jadi kalau kau mau bilang sentimenmu bahwa dia ini tidak bonus demografi, dari sisi mananya kau lihat? Dia mulai dipilih masyarakat Solo jadi wali kota, dia menang. Dia masuk jadi wapres. Betul. Kecuali dia ngomong di situ membodohi orang, terus mengajak orang untuk berbuat yang jahat, itu baru kita bisa komen negatif. Tapi kalau dia ngomong mengajak orang ke kebaikan, terus kita komen negatif di bawah, berarti kita yang sakit. Ada yang salah dengan pikiran kita. Itu loh. Jadi saya bisa yakin bahwa
sekian ribu orang yang komen di bawah itu sakit. Iya, berarti secara tidak langsung abang katakan bahwa netizen Indonesia itu sakit semua. 900 itu sakit, 900.000 itu sakit. Rakyat Indonesia itu ada berapa? 280 juta orang. Kau mengharapkan 900 itu sakit itu? Saya tahu itu pembenci Gibran itu. Kalau yang Nah, 9.000 makanya saya bilang, disitulah Gibran bisa melihat, menguji otak-otak orang yang sakit, muncul semua. Itulah. Karena dia bicara yang baik, dia ngajak anak-anak muda untuk berani mengambil resiko untuk berinovasi. Dia memotivasi anak-anak muda. Apa salahnya dia punya omongan? Nah, ada orang komen di bawah, berarti yang komen sakit. Ada yang salah dengan pikiran kita kan?